Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan berbahagia ini kita akan bahas 3 dosa besar. Semoga waktunya cukup. Yang pertama adalah takdzib bil qadar, yaitu mendustakan takdir. Kemudian yang kedua yaitu tentang tajassus, yaitu berusaha mendengar pembicaraan orang lain. Nanti akan kita singgung tentang hukum mengambil foto orang lain tanpa izin. Kemudian yang berikutnya adalah tentang hukum melaknat, ya, melaknat orang lain. Kita mulai dari dosa besar yang pertama, yaitu al-mukadzib bil qadar. Kata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, al-kabirah as-sabi'ah wa thalathun, dosa besar yang 37, al-mukadzib bil qadar, yang mendustakan takdir. Qala Allah taala, di awal pembahasan ini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa semua yang terjadi, ya, yang baik maupun yang buruk, ketaatan maupun kemaksiatan, ya, nikmat maupun musibah, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan, Allah sudah menyiapkan semuanya, ya. Makanya dikatakan al-qadar qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sering sampaikan, itu pembahasan masalah takdir pembahasan panjang dan sudah saya sampaikan dalam banyak pembahasan, tapi saya hanya ingin sampaikan singkat aja bahwasanya ibarat kalau seorang insinyur, ya, atau developer ingin membangun sesuatu, maka tentunya dia siapkan segalanya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, RAB-nya bagaimana, bahan-bahannya bagaimana, waktu eksekusinya berapa lama, kapan selesainya, nanti ujungnya bagaimana, dia tahu semuanya. Itu semua dari kemampuan dia, karena ilmunya dan kuasaan dan kemampuannya, sehingga dia bisa memperkirakan, dia mempersiapkan, memplanningkan segalanya, ya. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi tentunya. Kalau manusia ketika memplanningkan segala sesuatu, biasanya ada yang miss, ada yang salah, ada yang keliru, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, tidak tepat, tidak sesuai dengan perkiraan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala memplanningkan, maka semua terjadi dengan tepat. Tidak ada yang luput daripada perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua yang terjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, dan Allah Subhanahu wa taala catat dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeksekusi, menghendaki dan mengeksekusi, ya. Sehingga semua yang terjadi, yang berjalan di alam semesta ini, semua sudah ditakdirkan, sudah diplanningkan oleh Allah. Sudah diplanningkan, dan ini menunjukkan kuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seseorang manusia melakukan terjadi di depan, dia tidak tahu apa-apa, karena dia tidak berkuasa untuk mengatur segalanya. Sehingga sering kita di depan kita enggak tahu apa yang terjadi. Kemudian ternyata kita sudah memperkirakan, ternyata terjadi missing, ternyata tidak sesuai dengan kita kehendaki, dan banyak hal. Adapun Allah beda. Kalau Allah sudah dia mentakdirkan, dia sudah memplanningkan, maka terjadi dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mencatat semua planning Allah dalam Lauhil Mahfuz, tidak ada seorang pun yang tahu. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak ada satu malaikat pun yang tahu isi planning dalam Lauhil Mahfuz. Tidak juga tidak juga seorang nabi pun tahu isi planning tersebut. Hanya Allah yang tahu. Makanya dikatakan qadarullah sirrullahil maktum. Bahwasanya takdir adalah rahasia Allah yang Allah sembunyikan, yang Allah tutup, ya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini berkaitan dengan hikmah. Ya, Allah Hakim, Allah Maha Hikmah, dan kita tidak bisa mengetahui rahasia-rahasia takdir, ya. Tugas kita manusia, karena kita enggak tahu takdir Allah seperti apa, tugas kita adalah menjalankan syariat. Allah memplanningkan segala sesuatu, tetapi planning Allah pun Allah berikan namanya sunatullah. Ada hukum-hukum
yang berlaku, ada hukum yang berlaku. Aturan jelas ya. Siapa yang bermaksiat masuk neraka, siapa yang taat masuk surga. Dan kita tidak ada yang dipaksa, tidak ada orang dorong kita. Bahkan dalam Islam kalau ada yang terpaksa tidak ada hukumnya. Ada seorang dipaksa untuk berzina, kalau enggak dibunuh dia berzina, dia tidak berdosa. Ada seorang dipaksa minum khamar, kalau enggak dia dibunuh, dia tidak berdosa. Tapi kita lihat diri kita dalam banyak kondisi kita melakukan ketaatan, tidak ada yang maksa, dan kita melakukan maksiat tidak ada yang maksa. Jadi kita memilih. Meskipun semua ini sudah ditakdirkan, sudah diplanningkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang otak kita ingin berusaha mengetahui rahasia dan kita dilarang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dzukirul qadar fa'amsiku." Jika disebutkan takdir maka tahan diri. Otak kita enggak mampu untuk merenungkan hal ini, ya. Sudah terima saja bahwasanya semua sudah ditakdirkan, ya. Semua sudah ditakdirkan, sudah diplanningkan oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bukan berarti kalau sudah ditakdirkan berarti kita merasa terpaksa. Enggak, kita tidak ada yang maksa kita. Kita tidak ada yang maksa kita. Kita bisa memilih, kita mau makan aja kita bisa milih, kita mau jalan menghabiskan waktu kita bisa milih. Tapi semua yang kita lakukan sudah tercatat. Ya, sudah tercatat. Ya, ini yang disebut dengan takdir. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, kalau ternyata ada sesuatu yang di luar dari planning Allah, berarti Allah enggak kuasa. Berarti Allah gambarnya insinyur yang salah, insinyur yang enggak mampu untuk memplanning. Ya, ternyata lepas dari planning, keluar dari, seperti kalau orang manusia kan begitu, planningnya salah, ternyata budgetingnya kurang, ternyata waktunya kurang panjang atau terlalu cepat, ternyata ada yang salah. Manusia tidak bisa memplanningkan karena dia tidak tahu masa depan. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua adalah makhluk Allah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menekankan hal ini, bahwasanya semua sudah diplanningkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan apa yang sudah diplanningkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Az-Zahabi membawakan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Segala sesuatu. Semua diciptakan dengan takdir. Tidak ada terjadi sendiri begitu tanpa ada planning. Semua sudah diplanningkan. Ya. Makanya pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Allah pertama kali ciptakan qalam, pena. Allah berkata kepada dia, "Uktub," tulislah. Qalam, pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Allah? "Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah." Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ya, berarti semua sudah terjadi, tidak akan ada yang keluar dari catatan pena. Makanya dalam dalam suatu hadis kata Nabi kepada sahabat, "Law anna awwalakum law anna al-ummah ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Kata Nabi, kalau seluruh umat bersatu padu untuk memberikan kemudaratan kepada dirimu, mereka tidak bakalan mampu memberi kemudaratan kepada dirimu kecuali yang telah Allah takdirkan. Kenapa bisa demikian? Rufi'atil aqlam, pena-pena sudah diangkat, sudah tidak nulis lagi. Wajah fatih suhuf, dan lembaran sudah kering. Artinya tidak akan ada perubahan dalam lauhul mahfuz. Allah sudah plan itu tidak akan ada perubahan. Ini namanya takdir. Ya, nanti akan kita jelaskan kenapa muncul qadariyah. Allah sebutkan, Az-Zahabi menyebutkan ayat-ayat yang menyatakan akal ini sangat banyak. Di antaranya, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kemudian, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ata'buduna ma tanhitun. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Apa kalian menyembah ma tanhitun? Apa kalian menyembah apa yang kalian pahat? Kalian itu aneh, kata Ibrahim alaihissalam. Kalian pahat itu berhala, kalian sembah hasil pahatan kalian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, Allah menciptakan amalan kalian. Di sini ada dua tafsir. Ada yang mengatakan Allah khalaqakum wa ta'malun, Allah menciptakan kalian dan menciptakan patung yang kalian buat. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kalian itu diciptakan Allah, patung yang kalian buat pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalian menyembah kepada makhluk? Ada yang mengatakan Allah khalaqakum wa ta'malun, Allah menciptakan kalian, amal kalian, perbuatan kalian memahat juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya semua sudah ditakdirkan, sudah diciptakan Allah, sudah dieksekusi oleh Allah sesuai dengan planning yang Allah tentukan. Allah juga berfirman, "Wa may yudlilillahu fala hadiyalah."
Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang kasih petunjuk, ya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang kasih petunjuk. Ya, ini sama juga. Berarti ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ustaz sering membuka mukaddimah kajian dengan berkata, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah beri petunjuk tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya, wa may yudlil, siapa yang Allah sesatkan fala hadiyalah, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Sudah ditakdirkan. Allah berkehendak ini dapat hidayah, ini disesatkan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga, wa adallahu Allahu ala ilm. Allah menyesatkannya di atas ilmu. Allah menyesatkannya. Jadi Allah yang menyesatkan, Allah beri hidayah, Allah yang menyesatkan. Allah yang yudlil, Allah yang yahdi. Allah beri yang menyesatkan, Allah yang beri petunjuk. Tadi may yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah beri hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang sesatkan Allah tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kata Allah, tidak ada kehendak kalian kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehendak kalian kecuali pasti ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang awam kalau di Madinah? Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kau punya kehendak, saya juga punya kehendak, tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Kehendak kita semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak akan berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang mengilhamkan kepada jiwa perbuatan fujur dan perbuatan takwa. Ini semua ayat seperti ini banyak, ya. Seperti perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya setelah dia berdakwah 950 tahun, dia mengatakan, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ay yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kata Nabi Nuh setelah dia berdakwah 950 tahun, umatnya tidak dapat hidayah juga, dia mengatakan, fama yanfa'ukum nushi. Tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku kepada kalian, ya. In kana Allah yuridu ay yughwiyakum. Kalau ternyata Allah memang hendak menyesatkan kalian, percuma saya ceramah 950 tahun, percuma. In kana Allah yuridu ay yughwiyakum, kalau Allah memang hendak menyesatkan kalian, huwa rabbukum, dia adalah Rabb kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Ini untuk masalah takdir kita harus memang nundukkan otak kita. Akal kita sangat rendah. Kita sudah bilang, pokoknya kita tekankan Allah sudah memplanningkan semuanya, tidak ada yang keluar dari planning Allah. Selesai. Ya. Selesai seperti itu. Karena kalau Allah melakukan sesuatu tanpa planning, Allah enggak benar berarti. Allah tidak punya kudrah. Ada sesuatu keluar dari planning Allah, berarti Tuhan enggak benar. Ya. Seperti dalam sebagian misalnya di Perjanjian Lama, dalam Bible Perjanjian Lama, Allah menyesal. Allah menyesal. Ini bagaimana Allah menyesal? Ya. Menyesal berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi atau keluar dari planning Allah, keluar dari perencanaan Allah. Makanya Allah menyesal. Ya, makanya Allah menyesal manusia, menciptakan manusia, ternyata manusia menjadi biadab dan lainnya, akhirnya Allah kirimkan banjir untuk membinasakan mereka, ya, di Perjanjian Lama. Atau dalam misalnya akidahnya orang-orang Syiah ada namanya akidatu badalillah. Allah nampaknya Allah harus melakukan demikian. Tadi Allah sudah tetapkan, terus Allah berubah pikiran. Ini enggak menunjukkan tidak pantas Tuhan seperti ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam, Allah Tuhan dan dia kudrah, dia maha kuasa, dan sebelum dia melakukan segala sesuatu dia sudah memplanningkan, dan tidak ada yang keluar dari planning Allah, kebaikan maupun keburukan, ketaatan maupun kemaksiatan, iblis maupun Jibril, ya, Fir'aun maupun Musa, semua sudah di dalam planning Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus beriman. Kalau tidak berarti Allah Subhanahu wa taala bukanlah Tuhan yang hebat, ya, karena ada sesuatu yang di luar planning Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak bisa mengontrol ciptaannya. Taib. Wa nusus fi dzalika katsirah, kata Az-Zahabi, dan dalil-dalil tentang hal ini banyak. Wa fi sahihain, kemudian beliau berkata dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Jibril, ada hadis Jibril alaihissalam, hadis yang masyhur. Qala, Jibril berkata, ya Rasulullah, mal iman, wahai Rasul, apa itu iman? Rasulullah berkata, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal ba'tsi ba'dal maut, dan engkau beriman tentang hari kebangkitan setelah kematian, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan hendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, ini sudah kita beriman, dan ini alhamdulillah masyarakat umum yakin akan hal ini. Kalau orang sudah takdir, qadarullah, mau diapain? Sudah takdir. Orang-orang awam, sampai orang-orang tua yang tidak pernah belajar agama secara khusus, ya sudah takdir.
Dia bilang gitu, sudah takdir, mau diapain? Takdirnya udah begini, garisnya udah begini. Yang di atas sudah menggariskan demikian. Alhamdulillah masyarakat umum percaya dengan takdir. Ya. Dan dengan takdir, mereka terima. Ini sudah di luar kemampuan akal kita. Ini sudah di planning. Kita tidak bisa memplanningkan, yang planningkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, muncullah suatu kelompok namanya Qadariyah, yang mereka menolak takdir. Mereka menggunakan akal mereka. Mereka mengatakan kalau semua sudah diplanningkan, Allah tidak adil. Ya, ini sederhana lah. Allah tidak adil. Kalau begitu tidak ada takdir. Dan Qadariyah ada dua. Ya. Ini tentu saya sudah bahas panjang lebar dalam pembahasan masalah iman. Tapi ini sekedar singkat aja. Al-Qadariyah ada dua. Gulatul Qadariyah dan Al-Qadariyah yang Ghairul Gulat. Yang Qadariyah, Gulatul Qadariyah itu Qadariyah ekstrim. Ini Qadariyah yang tidak ekstrim, Qadariyah biasa. Adapun Qadariyah ekstrim, ini muncul di zaman Ibnu Umar, yang mereka berkata al-amru unuf. Al-amru unuf. Mereka berkata qalu, ya, al-amru unuf, yaitu segala perkara baru saja terjadi tanpa planning dari Allah, tanpa takdir dari Allah. Ya. Artinya apa? Kata mereka melazimkan Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Allah baru tahu. Ya. Ini yang pertama mempopulerkan namanya Ma'bad al-Juhani di zaman sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat mereka ini kafir. Ini kafir. Ya. Mereka kafir karena mereka menolak ilmu Allah as-sabiq. Mereka menolak catatan Lauhil Mahfuz, sehingga mereka kafir. Terlalu banyak dalil menunjukkan Allah mengetahui semuanya yang sebelum terjadi Allah sudah tahu. Kata mereka enggak, karena mereka kalau bilang Allah sudah tahu sebelumnya, ini masalah ya, bagi mereka masalah. Tapi Al-Qadariyah tidak ekstrim. Mereka mengatakan ya, kata mereka makhluk, dalam hal ini maksudnya manusia, menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi perbuatan hamba bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Tapi makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Ini yang dibantah oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Bahwasanya perbuatan hamba manusia ciptaan Allah, hatinya ciptaan Allah, kehendaknya, ilmunya ciptaan Allah, dan seluruh perbuatan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena mereka mengatakan Allah hanya sekedar mengetahui. Kata mereka, Allah hanya sekedar mengetahui. Namun tidak mengeksekusi. Kata mereka, dengan demikian kita bisa menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini logika mereka. Sehingga mereka Allah hanya sekedar tahu. Ya, apa yang terjadi Allah sekedar tahu, bukan Allah yang mengeksekusi. Kata mereka bilang ini akan menjelaskan bahwasanya adil. Kalau kita bilang semua sudah diciptakan oleh Allah, maka kita bilang ya Allah tidak adil. Kenapa Allah menciptakan, kenapa Allah mengazab kita? Ya, ini syubhat ya. Sebenarnya bantahannya, kita bilang masalah ini masalah di luar nalar kita. Kita bilang sama saja, kamu bilang begini juga. Coba ada dua adik kakak, A dan B, lahir dari rahim yang sama, bapaknya sama, ibunya sama. Kenapa satu jadi mujahid, kemudian satu jadi perampok? Kenapa satu Muslim, satu Nasrani? Mungkin mereka bilang ya pilihan mereka. Nah, kenapa mereka bisa berbeda pilihan? Berarti onderdilnya beda dong. Kalau onderdilnya sama, artinya kalau antum bilang Allah mau adil seperti logika antum, harusnya benar-benar sama onderdilnya, kesempatannya sama, kondisinya sama, ya, itu baru adil. Ya. Tapi kalau ternyata
Kenapa bisa beda? Pasti ada perbedaan dalam onderdilnya. Artinya robot, kalau ada dua robot, onderdilnya sama, energinya sama, baterainya sama, nyalainnya sama, cerak ya pasti hasilnya sama. Ketika satu robot dijalankan belok kanan, satunya jalan lurus saja, satunya cepat rusak, satunya enggak cepat rusak, berarti onderdilnya berbeda. Berarti sang pencipta robot tidak adil ketika meletakkan onderdil tersebut. Jadi maksud saya ingin menyampaikan, apapun mereka usahakan menjelaskan Allah adil dengan metode mereka ini, tetap saja tidak bisa menjelaskan. Mereka tidak mampu dan akhirnya hal ini malah membuat mereka menabrak banyak dalil. Mereka menabrak banyak dalil yang sudah kita sebutkan tadi di antaranya. Jadi ini adalah menolak takdir dengan logika, ya. Ini banyak di zaman sekarang orang terjebak dalam qadariyah ini banyak, bahkan sebagian para dai, ya. Jadi kalau ini tidak kafir, ya. Mereka ini menolak takdir. Saya tidak akan jelaskan lebih panjang lebar ikhwannya karena ini pembahasannya khusus, ya. Mungkin antum bisa kembali kepada pembahasan tentang masalah takdir dengan logika. Tapi logika mereka juga buntu. Tetap saja harus kembali kepada kaidah al-qadar sirullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah. Kenapa Allah menjadikan iblis jadi iblis? Kenapa Jibril urusan Allah, kita enggak tahu. Kenapa harus Muhammad yang jadi nabi? Kenapa bukan antum yang jadi nabi? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia Allah, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak dihukumi kafir, ya. Mereka tidak dihukumi kafir. Kenapa tidak kafir? Karena mereka masih menetapkan ilmu Allah ini, ilmu Allah tentang masa depan. Jadi mereka masih menetapkan tentang Lauhil Mahfuz, ya, tapi kata mereka Allah hanya sekedar tahu, tidak mengeksekusi. Ya. Inilah. Jadi kalau gampangannya hanya tahu doang. Tapi namanya tahu, ya dia nggak tahu, dia nggak bisa mengeksekusi. Kalau eksekusi kan yang ngatur, jadi begini. Namanya insinyur yang hebat, dia ngatur semuanya. Kalau ini cuma tahu, dia taruh ini nanti jalan sendiri, tapi cuma dia tahu apa yang akan terjadi. Dan itu bertentangan dengan dalil-dalil, dan perbuatan mereka yang dosa besar. Ini adalah dosa besar, ya. Kalau sana kafir, ini dosa besar. Mereka tidak dihukumi kafir dan mereka masih, tapi ini dosa besar. Baik, kita bacakan dalil-dalil dan hal ini. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan banyak dalil, ya. Tapi sebagian dhaif, ya, sebagian disahihkan oleh beliau dan sebagian dihasankan oleh sebagian ulama, ya. Di antaranya hadis qala Abdurrahman bin Abil Mawali qala haddatsana Ubaidullah bin Mauhib an Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Amrah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah. Kata Nabi, 6 orang atau 6 golongan yang aku laknat mereka dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kullu nabiyyin mujab. Dan ingat, setiap doa nabi dikabulkan. Jadi kalau aku laknat, dikabulkan doaku. Kemudian disebutkan pertama al-mukadzdzib biqadar, yang mendustakan takdir. Itu qadariyah. Ya, kedua-duanya baik qadariyah gulat maupun qadariyah yang tidak gulat, yang tidak ekstrim. Az-zaid fi kitabillah, ya. Yang nambah-nambah dalam Al-Qur'an, al-mutasallit bil jabarut, yang menguasai orang dengan kesombongan. Al-mustahil wal mustahil li haramillah, yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wal mustahil min itrati ma haramallah wa tarik li sunnati, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan berkaitan dengan ahlul baitku, wa tariku li sunnati, dan yang meninggalkan sunnahku. Kata Az-Zahabi, isnaduhu sahih, ya. Namun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, ya. Seperti Syekh Albani rahimahullah, juga diikuti oleh muridnya masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Tapi Az-Zahabi mensahihkan hadis ini. Di sini Nabi mengatakan bahwasanya ada 6 orang yang dilaknat oleh Nabi dan dilaknat oleh Allah. Yang pertama al-mukadzdzib biqadar, yang mendustakan takdir. Hadis berikutnya dari Sulaiman bin Utbah ad-Dimashqi qala hadatsana Yunus bin Maisarah
an Abi Idris an Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, wala mukadzibun biqadar, dan yang mendustakan takdir, wala mudminu khamr, yang kecanduan khamr. Namun kata Az-Zahabi, Sulaiman dhaif, Sulaiman didhaifkan oleh para ulama. Rawahu anhu jamaah, sekelompok perawi meriwayatkan dari Sulaiman. Jadi ini hadis dihukumi oleh Az-Zahabi dhaif. Beda dengan hadis pertama dihukumi sahih. Kemudian juga hadis berikutnya qala Abdul Aziz bin Abi Hazim an abihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah, qadariyah majusinya umat ini, fa in maridu fala ta'uduhum, kalau mereka sakit jangan jenguk, wa in matu fala tashhadum, kalau mereka meninggal jangan hadiri jenazah mereka. Ruwahu thiqat lakinnahu munqati, kata Az-Zahabi, hadis ini perawinya thiqat tapi ada sanad yang terputus sehingga dia menghukumi hadisnya dhaif. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama memandangnya hasan, memandang hadis ini adalah hadis yang hasan karena banyak jalur yang meriwayatkan hadis ini. Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Ya, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Tapi lafal ini Al-Qadariyah majusu hadhil ummah, Qadariyah adalah majusinya umat ini datang dari sebagian sahabat dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Yang datang dari Nabi diperselisihkan. Yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan hasan atau dhaif. Sebagian memandang dhaif, sebagian memandang hasan karena datang dalam banyak riwayat. Tapi kalau dari sahabat lafalnya benar, sahih dari sahabat. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Fa in maridu fala ta'udum. Kalau mereka sakit jangan jenguk. Mereka ahlul bidah, jangan jenguk. Wa in matu, kalau mereka mati fala tashhaduhum, maka jangan hadiri jenazah mereka. Kenapa dikatakan Qadariyah majusu hadhil ummah? Kenapa Qadariyah dikatakan majusi umat ini? Karena majusi mereka adalah sunawiyah atau sanawiyah. Mereka menyembah dua Tuhan, ya. Mereka bukan trinitas, tapi mereka menyembah dua Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Tuhan kebaikan adalah api, ya, atau cahaya, ya. Tuhan keburukan adalah kegelapan. Tuhan keburukan adalah kegelapan. Sehingga mereka meyakini ini dua Tuhan yang berbeda. Yang menciptakan segala kebaikan adalah api, yang menciptakan segala keburukan adalah kegelapan. Nah, ini sama dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan yang baik-baik Allah yang ciptakan, yang keburukan bukan Allah yang ciptakan. Ya, yang keburukan bukan Allah ciptakan. Padahal semuanya adalah ciptaan Allah. Semua selain Allah adalah makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Semuanya, hewan, kita, semuanya. Apa yang terjadi, kerusakan, bencana alam, virus, semua ciptaan Allah. Dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki dengan hikmah yang Allah ketahui, yang kita tidak sampai otak kita. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil, kan tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Nah, Qadariyah mereka nekat, ya. Mereka berusaha memikirkan hal ini. Padahal kita tahu otak kita ini semua terbatas. Pandangan kita, hawas kita atau hasad kita, indera kita terbatas, indera pendengaran terbatas, indera penglihatan terbatas, indera penciuman terbatas. Sama, akal kita juga punya keterbatasan. Tidak mampu. Kalau maksa mikir sesuatu bisa gila. Otak kita nggak mampu, ada keterbatasannya. Makanya ketika Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, qul ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh adalah urusan Rabbku, wa ma utitu minal ilmi illa qalil, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Kita sampai sekarang tidak bisa menjelaskan hakikat ruh. Ruh itu bagaimana mengalir dalam tubuh, bentuknya bagaimana, dari zat apa, gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, tidak ada yang tahu. Padahal dia berada dalam jasad kita. Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan tentang jin. Jin ada. Orang kerasukan jin, jelas ada. Buktinya ada orang Jawa atau bisa ngomong Belanda. Jin Belanda yang masuk. Tapi bagaimana jin itu seperti apa? Bagaimana cara masuknya? Bagaimana cara makannya? Bagaimana? Kita nggak bakalan tahu, ilmu kita terbatas. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Belum tentang rahasia angkasa di sana, di ruang angkasa, apa yang terjadi, bagaimana, kita nggak ada yang tahu. Ya. Nah, demikian juga karena akal kita terbatas, kita tidak mampu untuk berpikir tentang hikmah di balik takdir. Kenapa Allah ciptakan iblis, menciptakan Jibril, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang mata ingin melihat matahari, semakin dia tajamkan pandangannya, semakin sakit matanya. Dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Ya. Qadariyah berusaha masuk dalam hal ini. Dia berusaha memikirkan yang di luar kemampuannya, sehingga dia berkesimpulan bahwasanya Tuhan tidak boleh menciptakan keburukan. Sehingga keburukan yang ciptakan manusia sendiri.
Ini di luar kemampuan Tuhan. Ini makanya repot, sehingga seakan-akan pencipta itu ada dua. Pencipta kebaikan Allah, pencipta keburukan bukan Allah. Nah, sama dengan Majusi. Majusi pencipta kebaikan adalah api ataupun cahaya, pencipta keburukan adalah kegelapan. Maka inilah kenapa Rasulullah mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Inilah dan inilah mazhab Qadariyah ini dibawa oleh Mu'tazilah, diusung oleh Mu'tazilah dalam buku-buku mereka. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Akan datang dari umatku suatu kaum yang mereka mendustakan takdir. Wa hadza ala syarti Muslim. Ini juga disahihkan oleh Zahabi. Sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Akan ada dari umatku suatu kaum yang mendustakan takdir. Kemudian beliau berkata, wa sahih Tirmidzi min hadithi Abi Sakhar an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhu, ja'ahu rajulun. Dari Ibnu Umar ada seorang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, faqala inna fulanan yaqra 'alaika salam. Wahai Ibnu Umar, wahai sahabat Ibnu Umar, sungguhnya si fulan kirim salam buat kamu. Faqala innahu balagani annahu qad ahdath. Saya dengar telah sampai kepadaku si fulan yang kirim salam kepadaku telah melakukan bid'ah. Fa in kana qad ahdatha fala tukrihu minni salam. Kalau dia telah melakukan bid'ah, enggak usah sampaikan salamnya kepadaku. Inni sami'tu, rupanya orang ini terjerumus dalam bid'ah Qadariyah. Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi hadhil ummah, akan ada pada umatku khasfun wa maskhun wa qadhfun fi ahli al-qadar. Di umatku ini ada khasfun, yaitu orang terbenam, maskhun ada dirubah menjadi yang lain, manusia dirubah jadi lain, antara jadi hewan, jadi batu, jadi apa, wa qadhfun fi ahli al-qadar, dan ada lemparan ya, dari hujan batu kepada orang yang penolak takdir ya. Ini hadis disahihkan oleh Tirmidzi, ya, namun disampaikan oleh seakan-akan disetujui oleh Az-Zahabi. Ya. Taib, Syekh Masyhur SAW mengatakan hadisnya lemah, hadisnya dhaif. An Mansur an Rabi'i an bin Hirash an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'. Kata Nabi SAW, tidak beriman seorang hamba sampai beriman dengan 4 perkara. Ya syahadu an la ilaha illallah, dia bersaksi tidak ada sembahan selain Allah, wa anni rasulullah, aku adalah utusan Allah, wa yu'minu bil ba'tsi, beriman kepada hari kiamat, wa yu'minu bil qadar, dan beriman kepada takdir. Akhrajahu Tirmidzi wa sanaduhu jayyid, sanadnya baik, kata Zahabi. Kemudian beliau bawakan lagi wa an Baqiyah qala haddatsana al-Auza'i an Ibnu Jurayj an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu bersabda, inna majusa hadhil ummah al-mukadzibuna bi aqdarillah. Majusi umat inilah orang yang mendustakan takdir Allah. In maridu fala ta'udum, kalau mereka sakit jangan jenguk. Wa in matu fala tusallu alaihim, kalau mereka mati maka jangan salatkan mereka. Wa in laqitumuhum fala tusallimu alaihim, kalau ketemu mereka jangan salami mereka. Rawahu Abu Bakar bin Abi Asim fi sunnah, diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam Abu Bakar ibn Abi Asim dalam kitab sunnah, ya, dia disetujui oleh Az-Zahabi. Kemudian beliau berkata, wa fil bab iddatu ahadits fiha maqal, dan tentang permasalahan ini banyak hadis-hadis tapi semuanya sanadnya bermasalah, kata Az-Zahabi, sanadnya bermasalah. Auradaha Ibnu Abi Asim, dibawakan oleh Ibnu Abi Asim dalam bukunya, ya, dalam kitabnya As-Sunnah. Kemudian beliau bawakan hadis yang lain, dari Baqiyah an Abil Ala Dimashqi an Muhammad bin Juhadah an Yazid bin Husain an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ba'atsallahu nabiyyan qat illa wa fi ummatihi qadariyah wa murji'ah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dalam umatnya ada qadariyah, ada murji'ah. Innallaha la'ana al-qadariyah wal murji'ah ala lisani 70 nabiyyan. Allah melaknat qadariyah dan murji'ah melalui lisan 70 nabi. Ya. Dari Baqiyah juga an Arta' bin al-Munzir an Nabi Busr dan ini semua dari Baqiyah dan dia adalah seorang yang mudallis, ya. Baqiyah tu Ibn al-Walid,
Baqiyah an Abil Ala, dan mudallis itu kalau meriwayatkan dengan an maka tidak diterima. Kalau diriwayatkan dengan mengatakan haddatsana atau haddatsani baru diterima. Ini sekedar ilmu hadis. Di sini Imam Zahabi membawakan hadis-hadis dari Baqiyah ibn al-Walid tapi menggunakan an-anah. Berikutnya Baqiyah an Arta'a bin al-Munzir an Abi Busr an Abi Mas'ud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu' dari Nabi, salasatun la yukallimuhumullah, 3 orang yang Allah tidak bicara dengan mereka, wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka, al-mukadzibu bil qadar, yang mendustakan takdir, wal mudminu fil khamr, dan yang kecanduan khamr, wal mutabarri' min waladi, yang berlepas diri dari anaknya, ini bukan anak saya padahal anak dia. Dia bawakan ini semua hadis-hadis dhaif menurut tadi yang dibawakan oleh Ibn Abi Asim, ini semua dinyatakan dhaif oleh Az-Zahabi. Hadis berikutnya lagi yang juga termasuk dhaif, Sufyan Ats-Tsauri an Umar maula Ghafrah an rajulin an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin majusun wa majusu hadhil ummah alladziina yaz'amuna alla qadar. Setiap umat ada majusinya dan majusi umatku ini yang menyangka tidak ada takdir. Wa anil Hasan an Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah, qadariyah adalah majusinya umat ini. Wa hadhil ahadits la tathbut li dha'fi ruwatiha. Jadi Zahabi masyaallah dia mengatakan dia sahih, dia bilang sahih, yang dhaif bilang dhaif. Ya. Ini semua hadis tidak sahih karena perawinya dhaif, kata Az-Zahabi. Dari Al-Mu'afa bin Imran wa ghairu wahid an Nizar bin Hayyan an Ikrimah an Ibni Abbas marfu'an, dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati laisa lahum fil islami nasibun al-qadariyah wal murji'ah. 2 golongan dari umatku yang tidak mendapatkan bagian adalah qadariyah dan murji'ah. Sama Nizar takallama fi Ibnu Hibban, perawinya Nizar didhaifkan oleh Ibnu Hibban, dibincangkan wa qad tabahu ghairuhu min ad-du'afa, dan juga diikuti, namun perawinya juga dhaif yang ikut mutabaahnya. Qala Muhammad bin Bishr al-Abdi qala hadatsana Salam bin Abi Amr an Ikrimah ibn Abbas marfu'an nahwahu. Dari Abu Asim an-Nabil wa Muhammad bin Mus'ab al-Qurqusani an Ambasah an Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhira kalamun fil qadar li syirari hadhil ummah. Diakhirkan pembahasan dalam masalah takdir karena keburukannya untuk orang-orang yang umat terburuk dari umat ini. Itu orang suka membahas takdir sehingga menolak adalah umat yang buruk. Baik, yang terakhir disebutkan Abu Malik Al-Asja'i, Abu Malik Al-Asja'i an Rabi'i an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu kulla sani'in wa san'atahu. Allah menciptakan segala pembuat dan yang dibuatnya. Ini hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Khalqu Af'alil Ibad dan sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Innallaha khalaqallahu kulla sani'in wa san'atahu. Allah menciptakan setiap pembuat dan yang dibuatnya. Misalnya ada pengrajin misalnya meja, sang pengrajin diciptakan oleh Allah, hasil yang dia buat juga itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kita tidak panjang lebar tentang masalah takdir karena ini butuh pembahasan yang lebih detail. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Dosa besar berikutnya al-mutasammi 'ala nasi ma yusirrunahu. Yang berusaha mendengar, al-mutasammi bukan man sami'a, tapi bukan sami'. Kalau sami' mendengar, tapi al-mutasammi itu sengaja mendengar atas pembicaraan orang-orang yang mereka sembunyikan, mereka tidak ingin orang dengar. Tapi dia berusaha dengar, yaitu dia tajassus, berusaha dengar. Dia mengatakan wala Allah laisat bikabirah. Mungkin ini bukan dosa besar ya. Tapi dalil-dalil menunjukkan dosa besar ya. Karena diancam dengan ancaman khusus. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wala tajassasu", janganlah kalian bertajassus mencari-cari berita, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun." Siapa yang mendengar kepada pembicaraan suatu kaum, tolong hapus. Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, barang siapa yang mendengar, sengaja mendengar pembicaraan satu kaum wa hum lahu karihun, sementara kaum tersebut tidak suka untuk didengar pembicaraan mereka, subba fi udhunaihi al-anuku yaumal qiyamah, maka akan dituangkan pada kedua telinganya al-anuk rasas al-mudhab, yaitu timah yang dileburkan, itu sangat panas, dimasukkan ke kedua telinganya, ya. Wa man sawwara suratan, siapa yang buat bentuk patung dan semisalnya, udhiba wa kullifa, bentuk maksudnya patung atau gambar makhluk bernyawa, udhiba, dia akan disiksa, wa kullifa an yanfukha fiha ruh, dan dia diperintahkan untuk meniupkan ruh pada patung yang dia buat,
wa laysa binafikh, dan dia tidak akan bisa meniupkan ruh pada patung yang dia buat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Al-anuq ar-rasasul mudhab. Al-anuq adalah timah yang dilelehkan, ya. Ini di antara dosa besar mendengarkan pembicaraan orang man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, ya. Man istama ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bahas paling bagus adalah Syekh Utsaimin. Sekarang kita akan bacakan bahasan Syekh Utsaimin tentang hadis ini, ya. Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun. Ya. Subba fi udhunayhi, ya. Al-anuq yaumul qiyamah. Siapa yang mendengar, istama itu berusaha mendengar. Siapa yang berusaha mendengar kepada pembicaraan suatu kaum, padahal mereka tidak suka, sementara mereka tidak suka didengar, sementara mereka tidak suka didengar pembicaraannya. Subba fi udhunai, dituangkan ke kedua telinganya, maka pada hari kiamat dituangkan timah lebur di kedua telinganya. Ini ancaman yang sangat berat, ya. Siapa yang berusaha mendengar, ya. Nabi tidak mengatakan man sami'ah. Jadi menunjukkan pembicaraan satu kaum, jadi mereka berbisik-bisik, artinya mereka bicara pelan-pelan. Ini menunjukkan mereka bicara pelan-pelan, ya, tidak keras-keras. Kalau keras-keras terdengar, ya salah sendiri, ya, salah sendiri, ya. Makanya disebut manistama, bukan mansam, ya. Kalau orang bicara keras-keras kita dengar, nggak ada masalah. Dia bicara keras, tahu ada orang lain dia bicara keras, tapi kalau dia bicara pelan-pelan, kita pura-pura dengar, duduk samping, berusaha mendengarkan, nah itu nggak boleh, ya. Wahum lahu karihun, dan mereka tidak suka didengar pembicaraannya. Kelihatan mereka nggak suka. Artinya kalau mereka suka tidak mengapa. Kalau mereka suka, maka tidak mengapa. Misalnya apa? Misalnya dua orang sedang ngobrol bicara tentang ilmu, tentang ini dalil. Kemudian ada seorang duduk di sampingnya. Setelah itu dia bilang, tadi saya dengarkan bicara, saya ambil faedah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini berarti nggak kena ancaman. Yang jadi ancaman kalau ada pembicaraan dan mereka tidak mau ada yang lain dengar, kita berusaha untuk mendengar, pingin tahu dengan berbagai cara. Duduk dekat situ, di balik tembok, diam-diam berusaha mendengar, curi pendengaran, atau pura-pura baca, ternyata telinga kita fokus ke situ, ya. Sampai kata Syekh Utsaimin, termasuk seorang yang taruh alat untuk mendengar, ya, taruh situ. Dia dengar dari jauh, atau pakai alat tertentu bisa suara dan macam-macam, ya. Ini semua tidak boleh. Jasus namanya, ya, tajasus. Ini hukumannya berat, ya. Maka pada hari kiamat kelak, telinganya akan dimasukin dengan timah yang dileburkan berapa 1000 derajat bisa lebur, kemudian taruh, maka sangat pedih. Maka ini al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Karena telinga yang bermaksiat, maka telinga yang disiksa, ya. Karena telinga yang bermaksiat, maka telinga yang disiksa. Maka telinga yang disiksa. Dan seperti ini banyak dalam dalil. Seperti misalnya Nabi berkata, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit terkena api. Kenapa? Ketika seorang berwudu ternyata tumitnya tidak dia basahin. Wudu berburu-buru sehingga tumit tidak terkena. Yang disiksa tumitnya. Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Orang yang isbal sampai celananya atau sarungnya di bawah mata kaki, yang disiksa yang di bawah mata kaki. Itu yang maksiat di situ, karena di atas mata kaki tidak maksiat. Ya. Jadi bagian-bagian tubuh yang
yang membangkang, di situ dapat disiksa dengan siksaan khusus. Seperti ini telinga. Karena telinga yang mendengar pembicaraan, maka dia disiksa telinga dengan siksaan khusus, yaitu ada timah mendidih diletakkan, dituangkan di telinganya. Sama seperti dusta ya, seperti dalam hadis disiksa dalam azab kubur ya, dia ditarik sininya, di bibirnya ditarik sampai robek ke belakang, kemudian sembuh, tarik lagi sebelah kiri terus sampai hari kiamat. Ya, rajulun yakdzibu katsbatan ya fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang yang berdusta dengan satu dusta, kemudian di-share oleh seorang sampai dustanya tersebar ke penjuru dunia, kemana-mana tersebar. Maka dia disiksa tiap hari dirobek, karena mulutnya itu yang bikin dusta. Jadi siksaan berkaitan dengan al-jazaa' min jinsil amal, balas dengan perbuatan, karena mulut yang bermaksiat, mulutnya yang disiksa. Nah, man istama'a, siapa yang berusaha mendengar ya. Ini ingat tadi dengan alat atau dengan berbagai macam cara, pura-pura dengan alat tertentu, ya, alat sadap misalnya, ya, termasuk menggunakan alat sadap, ya. Sadap misalnya, pura-pura sedang baca misalnya. Ini semua yang penting ini semua masuk dalam ancaman ini. Perhatikan yang menarik dari Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Dia menganalogikan, ini bisa dikiaskan dengan melihat kondisi orang yang tidak mau dilihat. Dia lagi sama istrinya, kemudian seorang curi penglihatan. Kalian curi pendengaran, curi penglihatan. Yang mau dilihat. Ini disebut dengan curi, ini namanya curi pendengaran. Ini curi penglihatan. Dua-duanya tidak boleh. Ini beda kalau dia apa? Ini curi pendengaran. Orang punya privasi. Ini namanya curi penglihatan. Curi penglihatan. Ya. Ini juga tidak boleh. Makanya Syekh Utsaimin juga mengatakan di antaranya memotret orang tanpa dia ketahui. Dia tidak suka. Meskipun kata Syekh Utsaimin, meskipun dia menghalalkan foto, tapi di kondisi dia tidak semuanya dia suka untuk difoto. Ya, kadang-kadang sama ya, dia lagi dalam kondisi yang buruk, ya sama, pembicaraan yang sesuatu rahasia dia tidak ingin dinukil, dia tidak ingin orang dengar, sama kondisi dia tertentu tidak boleh seorang melihat atau mengedarkannya. Dia lagi duduk atau lagi tidur, qadarullah dia lagi tidur, kemudian ternyata mulutnya kebuka, difoto jadi bahan tertawaan, lagi kondisinya buruk, dia foto, ya ini dia sebarin ya. Atau lagi sama istrinya dia fotoin, ini semua tidak boleh. Memfotret orang tanpa keridhaannya, ini hukumnya tidak boleh ya. Cuma Syekh Utsaimin berkata, apakah kita mengatakan matanya akan dilelehkan dengan disiksa dengan timah yang dipanaskan? Kata Syekh Utsaimin, saya tidak bisa memastikan. Kalau hukum kita bisa kiaskan, azab tidak bisa kita kiaskan. Hukum bisa kita kiaskan, azab belum tentu bisa kita kiaskan. Ya. Sama, saya katakan lagi misalnya, di antaranya menghack misalnya, masuk dalam grup WhatsApp ya, WA ya, tanpa izin mereka, tidak boleh. Ya, kecuali ini semua, dalam hal misalnya keamanan negara yang ini dikhawatirkan bermasalah, kan itu lain cerita ya. Tapi kalau tidak ada alasan seorang masuk ya, kemudian memfotret kondisi seseorang atau memvideokan, ya ini semua masuk dalam pembahasan ini ya, dosa besar ya. Dosa besar. Saya ingatkan banyak orang seperti suka memfotret kondisi orang yang dia tidak suka untuk dipotret ya. Saya bacakan perkataan Syekh Utsaimin dari Syarah Bulughul Maram ya. Dia berkata, "Wa hal mithlu dzalik an yultaqata suratuhum wa hum julus." Dan apakah sama dengan mendengar pembicaraan seorang disamakan dengan orang-orang sedang duduk kemudian diambil foto mereka? Sama hukumnya, na'am, kata beliau, na'am. Wa hadza aidan qad yakunu min babi aula, bahkan ini bisa jadi lebih parah. Lianna surah tuhfadhu wa tunshar.
Karena foto itu tersebar, terjaga dan disebarkan. Kalau pembicaraan kan selesai, dia cuma dengar selesai. Tapi kalau foto bisa diabadikan dan bisa disebar. Fayakunul bala'u wal fitnatu fiha akbar wa a'zam. Maka akhirnya musibah yang terjadi, fitnah yang terjadi lebih besar dan lebih dahsyat. Wa ala hadza fala yajuzu lil insanin al yaltaqita surata ahadin illa bi idni. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun memotret atau mengambil foto seorang kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Foto, video semuanya, ya. Tidak semua kondisi kita disukai, ya. Kita lagi jalan sama orang, lagi ini kemudian difoto, disebarin, sengaja cari fitnah. Ada pertemuan khusus yang dalam hal ada maslahat yang dia lihat, kemudian dia sebarin. Ini enggak boleh. Kita kondisi macam-macam tidak mungkin dijelaskan. Misalnya saya ketemu dengan seorang, saya punya kondisi tertentu. Enggak mungkin saya mau jelaskan ceritanya begini, narasinya begini, repot ya. Tapi dia sengaja foto kemudian sebarin, bikin fitnah. Saya tidak ridho dengan itu, maka itu bahaya. Sama dengan ini kata Syekh Utsaimin hukumnya, ya. Ya. Wa ala hadza fala yajuzul insanin an yaltaqita surata ahdin illa bi idzni. Oleh karena tidak boleh seorang mengambil foto seorang kecuali dengan izinnya, hatta law kana ya'rif anna hadha rajul yaqulu bi jawazi iltiqati suwar. Meskipun dia tahu orang ini membolehkan foto, ya. Karena ada ulama yang tidak membolehkan foto. Fa innahu la yajuzu an yaltaqita suratahu illa bi idzni. Ya, maka tidak boleh mengambil fotonya kecuali dengan diizinkan. Tidak boleh, ya. Ya. La siyama inkan, ya. Apalagi kalau dia tahu dia tidak, la siyama idza kana ya'lam annahu yaqra an antul taqata suratu. Apalagi dia tahu seorang tidak suka kalau sering difoto, dia enggak suka. Ada orang tipe-tipe tidak suka di foto. Kalau tahu dia tidak suka di foto, jangan coba foto. Adapun mengenai hukumannya, beliau berkata juga, "Idz qad yakunul insan ma'a zaujatihi." Terus seorang sama istrinya, fala yuhibbu an yatali alaihi ahad. Dia tidak ingin seorang lihat, tapi orang pengen lihat. Lagi sama dia duduk, buktinya dia duduk di tempat tersembunyi. Seorang pengen lihat, enggak boleh. Fa hadza aidan mithluhu, ini juga seperti itu. Lakin la ajzim anna ainaihi tukahhal birasas, tapi saya tidak bisa memastikan apakah matanya dikenai dengan timah yang dipanaskan. Wallahu alam bisawab, ya. Karena al-adzab la yumkin al-qiyas fihi, karena adzab tidak bisa dikiaskan. Baik. Kita masih ada sedikit tentang laknat sekarang, masalah laknat. Dosa berikutnya at-tasi'a wa thalathun, dosa yang 39, al-la'an, yaitu suka melaknat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin adalah seperti membunuhnya. Muttafaqun alaih. Ya, laknat adalah mendoakan keburukan yaitu agar dia dijauhkan dari rahmat Allah, itu namanya laknat, ya. Adalah mendoakan agar seorang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini tidak cocok untuk tipe seorang mukmin, seorang muslim yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan rahmat dan kaum muslimin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga tidak boleh mulutnya kasar, mulutnya mendoakan keburukan, apalagi mendoakan agar dijauhkan rahmat Allah. Nabi berkata, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Dan laknat termasuk sibab, termasuk mencaci maki, ya. Kemudian kita tahu sifat seorang mukmin, laisal mu'min bit ta'an wala la'an. Seorang mukmin bukanlah suka merendahkan dan juga suka bukan melaknat, ya. Ta'an itu mencela, menyebutkan keburukan, mencela, ya. Ta'an, ya. Ta'an itu mencela orang gini, ya. Apalagi kalau disertai dengan ejekan. Ini sering orang lakukan ta'an ini, nyinyir. Jadi menyebutkan keburukan sambil mengejek. Ini lebih parah lagi. Menyebutkan keburukan saja itu tidak boleh, namanya ta'an. Ya, ta'an kerjanya menyebutkan keburukan, ya. Apalagi saya dengan ejekan. Wala la'an, laknat maksudnya mendoakan keburukan, menjauhkan agar dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bi la'natillah. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Tidak boleh melaknatullah alaik. La'anakallah mal'un. Ini kata-kata yang terkadang kita dengar enggak enak, ya. Laknatullah, Allah melaknatmu. La'anakallah atau mal'un, anta mal'un. Sama, ya. Wala bi ghadabillah, dan juga tidak boleh seorang melaknat dengan Allah murka kepadamu. Wala bin nar, masuk neraka kau. Ini semua enggak boleh. Jadi ternyata laknat itu bukan dibatasi hanya pada kalimat lafal laknat. Kalau laknat artinya dijauhkan rahmat Allah. Semua makna yang semirip dengan laknat itu dianggap laknat dalam syariat. Makanya kata Nabi, jangan kalian melaknat dengan kemurkaan Allah. Allah murka kepadamu. Artinya semoga Allah murka kepadamu, semoga kau masuk neraka. Ini semua adalah bentuk laknat.
Ini adalah semua bentuk laknat. Jadi masalah kalau ternyata apa namanya? Nanti kita akan bahas. Kalau tidak benar akan kembali ya. Taib, la yakunul la'anun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Orang tukang laknat tidak bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Tidak bisa menjadi syahid, tidak bisa menjadi saksi bagi kebaikan seorang, tidak bisa memberi syafaat. Padahal di antara pemuliaan Allah terhadap orang pada hari kiamat, seorang mukmin Allah menjadikan dia pemberi syafaat. Dia bisa memberi syafaat kepada sebagian orang yang mungkin masuk neraka bisa keluar dari neraka, yang mungkin surganya rendah bisa dia tinggikan, yang mungkin seorang harus masuk neraka enggak jadi masuk neraka. Allah jadikan dia memberi syafaat untuk memuliakan dia. Ya, tapi karena dia tukang laknat, dia tidak bisa memberi syafaat. Kenapa bisa demikian? Karena apa yang terjadi di akhirat dibangun di atas yang terjadi di dunia. Di dunia namanya orang tukang laknat berarti tidak ada rahmat bagi dia. Wala ta'an, tukang pencela, ya, tukang pencela dia adalah mencela itu mempersaksikan keburukan bagi seorang. Laknat mendoakan keburukan bagi seorang. Dan ini bertentangan dengan syahid dan syafi'. Saya ulangi, lihat. Laknat mendoakan keburukan bagi seorang. Syafaat menginginkan kebaikan bagi seorang pada hari kiamat kelak. Nah, orang suka laknat enggak pantas untuk beri syafaat. Ta'an suka menyebut keburukan orang lain, ya. Syahid mempersaksikan kebaikan orang lain. Maka tidak pantas, dia terbiasa tukang nyinyir, tukang mencela pada hari di dunia, tidak mungkin pada hari kiamat menjadi sebagai saksi kebaikan. Karena dua hal yang bertentangan, al-jazaa' min jinsil amal, balas dengan perbuatan. Ini jelas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan penjelasan yang sangat baik dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, ya. Ya. Beliau berkata li anna la'nal isaa'ah bal min ablagil isaa'ah wa syafa' ihsan. Laknat adalah berbuat buruk kepada orang dan bahkan keburukan yang memuncak, adapun syafaat memberi kebaikan. Fal musi' fi hadhihi dar bil la'an salabahu Allah al-ihsan fil ukhra. Orang yang berbuat keburukan di dunia dengan sering mendoakan keburukan pada orang lain, pada hari kiamat Allah ambil hak dia untuk berbuat kebaikan. Dia tidak bisa beri syafaat, dan ini adalah sangat buruk, ya. Baik. Hadis berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan. Tidak pantas bagi seorang mencapai derajat siddiq untuk menjadi tukang laknat, enggak boleh. Ya, tidak pantas. Orang siddiq itu jaga lisan, ingin kebaikan pada orang lain. Kasihan kalau orang terburuk, bukan menjelekkan, bukan nyinyir, bukan merendahkan. Dia ada rasa rahmat kepada sama kaum muslimin. Tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an. Bukanlah seorang mukmin tukang mencela, walal la'an, bukan tukang melaknat, walal fahish, bukan kata-kata yang kotor, walal badhi', ya. Sama kata yang jorok, kata yang kotor, semua tidak boleh. Orang bicara yang wajar, ya, bicara ilmiah, tapi jangan kata-kata kasar, jelek. Enggak bagus, ya, enggak bagus dengar. Kita ada orang salah jelaskan secara ilmiah. Taib wa anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, innal abda, perhatikan, innal abda idza la'ana syai'an sa'idatil la'natu ila sama. Sungguhnya seorang hamba jika melaknat sesuatu, laknatnya naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama dunaha, maka pintu dia mau naik enggak bisa, pintu langit tertutup. Tsumma ta'khudhu yamin wa shimal, maka dia ke kanan ke kiri, dia mau naik enggak bisa. Fa idza lam tajid masagon, kalau dia tidak dapat hal yang bisa naik, kan dia berdoa ini, doa ini mau sampai ke Allah tapi enggak bisa, ketutup. Dia ke kanan, ke kiri enggak bisa, ya. Raja'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan, maka akan kembali benar-benar kepada orang yang dilaknat. Kalau memang dia berhak untuk dilaknat, maka akan kembali kepada orang dilaknat. Wa illa raja'at ila qailah, kalau ternyata orang yang dilaknat tidak pantas untuk dapat laknat, kembali kepada yang mengomonginya. Jadi masalahnya bukan kalau orang laknat kau dijauhkan rahmat Allah, laknatullah mal'un, kita laknat orang misalnya, semoga kau masuk neraka, semoga kita doakan keburukan. Masalahnya bukan selesai di situ aja. Orang ini pantas enggak didoain seperti itu? Kalau tidak pantas, kembali kepada kita, mengerikan. Tidak pantas, kembali kepada kita. Waliyadzubillah. Seorang jaga lisan. Lisan ini bahaya. Bisa menjerumuskan orang bisa merusak banyak amalan dan bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Waqad aqaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allati la'anat naqataha. Nabi telah menghukum seorang wanita yang melaknat ontanya, bi ansalabaha iyyaha. Ya, maka ontanya disuruh, jangan kau naik lagi ontanya, biarkan ontamu, kau sudah melaknat ontamu tersebut. Faqala Imran bin Husain wa Abu Barzah wal hadits li Imran. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, ketika Nabi dalam sebagian safarnya, umra'atun minal ansar ala naqatin. Ada seorang wanita di atas, dari Ansar di atas ontanya. Fadajirat fala'anatha, ya. Dan dia jengkel dengan ontanya, mungkin susah dikendalikan. Fala anat mal'una, dia mengatakan onta kamu onta terlaknat.
Fasami adzalika Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW dengar wanita itu melaknat ontanya. Qala khudhu ma 'alaiha. Ambil semua barang-barangmu dari onta tersebut, kata Nabi. Wada'uha, dan biarkan, lepaskan onta tersebut. Fa innaha mal'unah, dia telah terlaknat. Jadi beri hukuman kepada dia, jangan pakai onta tersebut, kau sudah melaknatnya. Tidak pantas kau untuk menunggangi barang yang kau mengundangi hewan yang kau laknat, enggak pantas. Qala Imran, fa ka'anni anzuru ilaiha al-an tamshi fin nas ma ya'ridu laha ahad. Ya, aku lihat seakan-akan melihat wanita tersebut, dia jalan di jalan, tidak ada orang, semua cuek sama dia. Ruwahu Muslim. Ya. Seakan-akan itu onta tidak pantas dilaknat, kembali kepada dia. Buktinya kembali kepada dia, orang cuek sama dia. Waliyadzubillah. Hadis berikutnya Ibnu Lahiya an Abil Aswad an Yahya bin Nadhr an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna arbar riba istitolatu mar'a fi ardi akhihi muslim. Di antara riba yang paling parah adalah istitolah, itu panjang lisan kepada harga diri seorang muslim yang lain, ya. Di antara ini termasuk dosa adalah menjatuhkan harga diri orang lain, ya, memfitnah, menjelek-jelekan, merendahkan, apalagi sampai melaknat dan yang lainnya. Tapi demikian, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, majelis taklim dari Masjid Ukhuwah BSD, kita telah sampai pada penghujung pengajian. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin sebelumnya antum bersedia sampai jam berapa Ustaz untuk sesi tanya jawab Ustaz? Boleh 5 pertanyaan. 5 pertanyaan Ustaz. Okay. Mungkin yang pertama akan persilakan kepada peserta yang sudah raise hand, diharapkan pertanyaannya sesuai dengan tema pada hari ini. Yang pertama dari Ashraf Abu Fikar, tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 pertanyaan dari hamba Allah Ustaz. Kebetulan alhamdulillah sudah diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Yang jadi pertanyaannya, sebentar Ustaz. Apakah jika seorang anak hanya berbakti sesuai kemampuan dirinya kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya itu perilakunya buruk terhadap anaknya tersebut dan juga tidak dapat menjaga lisannya atau dalam tanda kutip suka menggibah orang lain. Nah, yang demikian apakah dengan kemampuan yang terbatas dari anaknya tersebut dapat menghalangi diri anak tersebut dari surganya Allah Azza wa Jalla, sedangkan Allah memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Seorang bertakwalah masata'atum, bertakwalah semampunya. Seorang anak bertakwa kepada Allah diantaranya dengan berbakti kepada orang semampunya. Apa yang dia mampu, dia bakti kepada orang tuanya, terlepas orang tuanya saleh atau tidak saleh. Ya, karena Allah memerintahkan berbakti kepada orang tua dalam kondisi apapun, ya. Bahkan dalam kondisi orang tuanya kafir, tetap wajib berbakti kepada orang tua. Apalagi orang tua cuma tukang waliyadzubillah, misalnya tukang minum khamar, tukang ghibah, tukang judi, dia belum kafir. Akhlaknya yang buruk tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada dia. Jadi tetap berusaha berbuat baik kepada dia, menasihati sebisa mungkin, dan itu adalah pintu surga. Jadi bukan alasan kalau orang tuanya kemudian pelaku maksiat kemudian tidak berbakti. Bahkan kafir pun Allah suruh tetap berbakti kepada orang tua meskipun kafir, apalagi cuma sekedar pelaku dosa besar. Allah alam bisawab. Silakan. Nah Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Mungkin satu lagi dari yang raise hand kepada Aris, tafadhol. Ustaz. Ustaz. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bin di Anwar itu. Yang pertama Ustaz, bagaimana kalau kita tidak sengaja mendengar kata orang lain, terus apa sikap kita? Tidak sengaja mendengar apa? Pembicaraan orang lain. Terus? Yang itu rahasia. Mungkin tentang itu Ustaz. Bagaimana kalau kita tidak sengaja mendengar pembicaraan orang yang bergibah, tapi kita tidak kenal dengan orang yang bergibah tersebut. Kok bisa tidak sengaja? Bagaimana ceritanya tidak sengaja?
Mungkin di satu ruangan mungkin Ustaz ya. Terus kita bisa duduk, terus ada orang yang datang mendukung bergibah gitu Ustaz. Berarti mereka tidak, itu keluar dari hadis pembahasan kita. Kalau pembahasan kita, mereka tidak suka ada orang yang dengar. Itu berarti mereka bukan tidak suka, mereka santai-santai aja, mereka tidak merasa harus ditutupi. Maka kita tidak termasuk dalam hadis ini. Tugas kita menasihati. Ya, oke. Baik. Terus Ustaz, maaf Ustaz. Kalau misalnya kita merekam Ustaz, atau merekam video atau suara oknum, saya petugas yang melakukan pengulisan untuk saya memerah atau itu gimana Ustaz? Saya nggak tahu kalau apa namanya itu diizinkan oleh, itu kan berarti berkaitan dengan kemaslahatan negara. Kalau hal itu memang diizinkan oleh penguasa, maka itu salah satu cara. Misalnya ya, ada kalau cara seperti itu dibolehkan oleh penguasa, itu dia lakukan terang-terangan untuk kita laporkan, saya rasa tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, kita laporkan kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini. Allah alam bisawab. Ustaz. Nah, selanjutnya saya akan bacakan yang masuk via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita jumpai banyak foto orang lain yang dijadikan stiker WhatsApp atau dijadikan bahan lucu-lucuan. Bagaimana hukumnya? Lalu bagaimana jika terlanjur menyebarkan foto orang lain tersebut, namun kita kesusahan untuk meminta maaf atau izin Ustaz? Jazakallahu khairan. Saya pernah mendapati posisi seperti itu, posisi ada teman yang dibuat, teman sendiri dibuat stiker seperti itu, memang kondisinya lucu dan dia mengizinkan, apa kata dia. Nah, kalau dia izinkan nggak ada masalah ya, memang dia mungkin ingin menyenangkan orang. Ada yang tidak mengizinkan, kalau kita nggak tahu presiden diizinkan, mungkin ada yang dia bikin sendiri bukan atas kesediaan orang tersebut. Artinya tidak resmi, dia bikin sendiri, dia olah-olah sendiri, dan itu sering terjadi. Itu tidak boleh hukumnya, kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau kita ragu, tidak mayaribuk, tinggalkan yang kita ragukan, tidak usah. Tidak usah, kita bisa membuat senang orang tanpa harus ketawa atas keburukan orang lain ya. Jadi kalau kita tahu memang itu resmi, dia sengaja yang bikin sendiri dan dia sebarin, ya itu tidak jadi masalah. Tapi bermanfaat atau tidak kita lihat. Kalau bermanfaat tidak apa, kalau enggak usah ikut-ikutan. Ya, khawatirnya itu gambar dibuat oleh orang, jadi ada foto orang digabung-gabungkan, diolah-olah sehingga jadi lucu, padahal orang yang difoto tidak ridho dengan hal tersebut. Ya, sebaiknya tidak usah. Baik, berikutnya. Nah, Ustaz, dari chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika seorang istri memajang foto suami dan tidak izin, bagaimana ya Ustaz, sedangkan suami sudah bilang nggak suka fotonya dipajang di sosmed? Bagaimana agar suami tidak marah? Udah minta maaf, dimasakin masakan yang enak, udah nanti malam dilayani insyaallah. Sudah selesai. Taib, selanjutnya terakhir. Mungkin terakhir anak persilakan kepada peserta. Silakan. Untuk Mario Teguh Satria, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, masalah takdir tadi Ustaz, misalkan apakah takdir itu terbatas pada hasil saja Ustaz? Misalkan saya ditakdirkan sakit, apakah takdir itu di sana saja ataukah juga ikhtiar kita dan cara kita untuk menghadapinya itu juga ditakdirkan? Misalkan saya marah-marah ya Ustaz karena sakit, apakah itu juga ditakdirkan untuk saya marah-marah Ustaz? Iya, semuanya sudah ditakdirkan. Cuma itu tidak kita yang tahu. Makanya tidak bisa kita bersandar kepada takdir, tidak boleh kita beralasan kepada takdir, tidak boleh seorang pencuri mengatakan saya sudah ditakdirkan karena kita beralasan pada hal yang tidak kita ketahui. Ya. Makanya tujuan takdir adalah kalau kamu dapat musibah, kamu tidak terlalu bersedih karena sudah ditakdirkan. Kalau kamu dapat kenikmatan, kamu jangan sombong karena sudah ditakdirkan. Itu tujuannya sih. Bukan kita untuk mencari kenapa begini, kenapa begitu. Di luar kemampuan kita. Apa yang kita lakukan semuanya sudah ditakdirkan. Ya. Tapi tidak boleh jadikan alasan untuk melakukan kemaksiatan. Makanya ada seorang datang kepada Umar, dia mengatakan saya mencuri karena ditakdirkan. Kata Umar, iya, kau dipotong tangan pun karena ditakdirkan ya. Jadi semuanya sudah ada aturannya. Karena kita nggak tahu apa takdir kita, maka kita berusaha melakukan yang terbaik. Toh tidak ada yang memaksa kita untuk marah-marah, tidak ada yang mendorong kita untuk makan yang haram, tidak ada yang menarik tangan kita untuk membunuh orang. Ya, semuanya kita lakukan dengan keinginan kita. Kita nggak bisa berhadapan di hadapan Allah, ya Allah sudah kau takdirkan. Mana? Kau nggak tahu apa takdirku.
Kau tidak tahu ya. Dan tidak ada yang maksa kamu. Jadi kita tidak akan bisa berhujah di hadapan Allah. Makanya perkara takdir adalah masalah yang benar-benar kita harus tunduk akal kita. Sudahlah, pokoknya sudah begitu, sudah diplanningkan. Kita hanya menjalankan dan kita berusaha menuju kebaikan. Ya, Allah mengatakan wa hadainahu najdain. Kami telah tunjukkan dia dua jalan, terserah. Ya, mau jalan yang baik, mau jalan yang buruk, dia bisa lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada para jamaah Majelis Ta'lim Al-Ukhuwah BSD. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.